Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melati Nifri Bahri dengan NIM 210709009 dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengatalogan deskriptif dan cara pembuatan deskripsi bibliografi dengan pedoman AACR2. Pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik suatu materi pustaka, seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Dalam pengatalogan deskriptif juga ditentukan tajuk entry sebagai titik akses agar dapat mendekati dari segi bibliografis materi pustaka tersebut. Nah, biasanya nama pengarang pada umumnya ditentukan sebagai tajuk entry utama, yaitu tajuk pada entry utama sebagai titik akses pengarang. Nah, dalam melakukan kegiatan pengatalogan deskriptif, yang perlu diperhatikan adalah keseragaman dan ketatazan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan standar sebagai pedoman dalam pengatalogan tersebut. Saat ini, terdapat dua peraturan standar, yaitu yang pertama, Anglo-American Cataloging Rules 2 atau yang disingkat AACR2, dan Research Description and Access atau yang disingkat RDA. Nah, AACR2 atau Anglo-American Cataloging Rules 2 merupakan pedoman pengatalogan dunia perpustakaan yang dirumuskan pada tahun 1967. AACR2 ini mempedomani pengatalogan dari jenis bahan pustaka konvensional, yaitu koleksi tercetak dan audiovisual. Namun, seiring dengan perkembangan informasi, pedoman katalog AACR2 ini tidak mampu mendukung lagi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kekurangan. Misalnya, ketidakmampuan AACR2 menampung informasi, yaitu jenis bahan pustaka digital yang berkembang di masa kini oleh perkembangan perpustakaan dan informasi. Kekurangan tersebut mendorong organisasi perpustakaan, yakni International Federation Library Association, American Library Association, British Library, dan Library of Congress untuk merancang pedoman pengatalogan baru. Nah, pedoman pengatalogan baru itu disebut dengan RDA atau Research Description and Access. Nah, RDA ini tidak hadir dalam bentuk cetak seperti AACR2, tetapi hadir dengan versi web-based tool. RDA dapat menampung semua jenis bahan pustaka, baik itu dalam jenis tercetak maupun digital. RDA ini berkonsep pada Functional Recruitment Bibliographic Record atau FRBR. FRBR ini memiliki 4 konsep dalam mengidentifikasikan bahan informasi, yaitu yang pertama work, yang kedua relationship, yang ketiga expression, dan yang keempat adalah item. Perbedaan antara AACR2 dengan RDA bisa dilihat di layar untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk pembuatan deskripsi bibliografinya saya menggunakan buku ini yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, karya Jonel Hasugian. Nah, pedoman ini menggunakan pedoman AACR2 yang edisi kedua yang mengadopsi ISBD atau International Standard Bibliographic Description, yang dibagi menjadi 8 daerah. Yang pertama itu daerah judul dan pernyataan tanggung jawab, kemudian daerah edisi, daerah rincian khusus, daerah penerbitan atau tipe terbitan, daerah keterangan fisik, daerah judul seri, daerah catatan, dan yang terakhir daerah ISBN dan harga. Langsung saja kita membuat deskripsi bibliografi. Nah, untuk daerah yang pertama yaitu daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Daerah judul, nama judul bisa dilihat di cover depan, yaitu ini judulnya Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, selanjutnya judul paralel. Judul paralel ini yaitu seperti judul yang ditulis dalam bahasa lain. Di sini
tidak ada, jadi kita kosongkan. Kemudian pernyataan judul lain, yaitu seperti anak judul. Dan di buku ini juga tidak ada, jadi kita kosongkan juga. Nah, untuk penulis pertama dapat dilihat di cover depan di sini. Nah, ini pada buku ini terletak pada cover depan yang saya lingkar ini, itu kita tulis di sini penulisnya Joner Hasugian. Nah, yang perlu diingat, penulisan nama penulis tidak menggunakan gelar walaupun penulis tersebut memiliki gelar. Nah, untuk pengarang kedua, ketiga juga tidak ada karena ini merupakan pengarang tunggal. Kemudian untuk pengarang lain yaitu seperti penerjemah, ilustrator, atau narator juga tidak ada, jadi kita kosongkan. Nah, untuk daerah yang kedua, daerah edisi. Daerah edisi ini seperti cetakan keberapa dan edisi keberapa. Nah, untuk informasi cetakan keberapanya ini bisa dilihat di halaman informasi pada buku, yaitu di sini. Ini merupakan terbitan pertama. Terbitan pertama, maka kita tulis di sini cetakan pertama. Untuk penanggung jawab edisi, jika berbeda dengan pengarang. Nah, untuk di sini tidak dicantumkan, jadi kita kosongkan. Kemudian daerah yang ketiga, daerah rincian khusus. Untuk ini tidak digunakan pada buku. Nah, selanjutnya daerah yang keempat, daerah penerbitan atau tipe terbitan. Nah, untuk informasi ini bisa dilihat di halaman informasi. Untuk tempat terbit dilihat di sini, yaitu USU Press. Maksud saya tempat terbit bisa dilihat di sini, yaitu di Medan, dicetak di Medan, maka tempat terbitnya Medan. Untuk nama penerbitnya bisa dilihat di sini, yaitu USU Press. Kemudian tahun terbitnya bisa dilihat di tahun dicetakan tersebut yang pertama tadi, yaitu terbitan pertama tahun 2009, berarti bukunya cetak pada tahun 2009. Nah, untuk tahun terbit ini merupakan edisi yang terbaru, cetakan yang terbaru. Nah, kemudian daerah yang kelima, daerah keterangan fisik. Nah, daerah keterangan fisik ini termasuk jumlah halaman. Nah, jumlah halaman ini terdapat 2 halaman. Yang pertama halaman Romawi. Halaman Romawi ini merupakan halaman awal sebelum isi buku. Nah, itu bisa dilihat di sini 9 Romawi. Kemudian halaman yang kedua yaitu halaman isi bukunya, yaitu sampai halaman 222 halaman. Nah, jadi kita tulis 9 Romawi, 222 HLM disingkat. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi ini di buku ini terdapat ilustrasi berupa gambar-gambar seperti ini contohnya, maka kita tulis di sini singkatan IL. Nah, kemudian dimensi. Dimensi ini merupakan ukuran fisik dari buku tersebut. Nah, apabila tidak terdapat di halaman informasi, maka bisa kita lakukan pengukuran manual seperti ini menggunakan penggaris. Nah, untuk itu ukurannya 24 cm. Nah, untuk bahan penyerta ini seperti kaset, CD, disket, dan lain-lain juga tidak ada, jadi kita kosongkan. Nah, untuk daerah judul seri juga tidak ada pada buku ini, jadi kita kosongkan. Kemudian daerah catatan. Daerah catatan ini terdapat bibliografi seperti sesuai dengan keperluan. Misalnya judul asli, bibliografi, atau indeks. Di buku ini terdapat bibliografi pada halaman terakhir. Jadi kita tulis bibliografi. Nah, untuk daerah selanjutnya yang terakhir yaitu daerah ISBN dan harga. Nah, untuk informasi ISBN bisa dilihat di cover terakhir, di cover belakang, yaitu di sininya di dekat kode batangnya ini. Di sini biasanya ada ISBN, dan untuk harga juga biasanya di sini ada, namun untuk buku ini tidak tercantum harganya. ISBN juga bisa dilihat di halaman informasi, yaitu di bagian sini ISBN-nya. Jadi kita tulis ISBN-nya di sini, harganya tidak ada, kita kosongkan. Nah, ini selanjutnya ini setelah mengisi daerah deskripsi yang 8 daerah ini, kita lanjut dengan membuat katalog nih.
pembuatan katalog. Kita membuat katalog dengan tajuk entry utamanya penulis sebagai tajuk entry utama. Nah, yang di sini merupakan tajuk entry utamanya yaitu penulis Joner Hasugian. Namun karena dia sebagai titik akses perlu dibalik. Jadi nama belakang menjadi nama depan dan dipisah dengan koma. Jadi Hasugian, Joner. Kemudian di bawahnya yang pertama ini adalah judul dari buku, Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan penulis. Nah, seperti yang tertera di sini bahwa penulis pengarang pertama dipisahi dengan atau ditandai dengan tanda baca strip atau garis miring. Nih, kita pisah dengan garis miring antara judul dan penulis. Nah, kemudian masuk ke daerah terbitan. Daerah penerbitan atau tipe terbitan, karena daerah rincian khusus tidak ada, kita lompat ke daerah yang keempat. Nah, untuk pemisah setiap daerah itu menggunakan tanda hubung seperti ini. Tanda hubung 2. Seharusnya tanda hubung 2, maaf saja tadi lupa. Nah, kemudian ini merupakan tempat terbitnya, itu tempat terbit ditandai dengan tempat Medan. Kemudian nama penerbitnya itu USU Press ditandai dengan titik 2, kemudian tahunnya 2009 dengan koma. Jadi penulisannya seperti USU Press, 2009. Nah, selanjutnya daerah keterangan fisik. Nah, daerah keterangan fisik ini ditulis pada paragraf bawahnya. Nah, daerah keterangan fisik seperti halaman, ilustrasi, dan dimensi ditulis seperti ini. Kita perhatikan juga tanda bacanya. Ilustrasi dipisah dengan titik 2. Kemudian dimensi juga dipisahi dengan titik 2 seperti ini. Nah, kemudian daerah catatan yaitu bibliografi. Kemudian daerah yang selanjutnya ISBN kita tulis seperti ini, dan apabila ada harga kita buat di sini harganya, misalnya Rp 20.000. Nah, tapi karena tidak ada jadi kita tidak usah buat. Nah, untuk ini jejakan, ini merupakan jejakan subjek, yaitu subjeknya ilmu perpustakaan dan informasi. Kemudian di sini merupakan tajuk intinya itu Hasugian dan Joner.